Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Febrianti dengan nomor MPM AK 211092. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Komunikasi Organisasi dan Budaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fisman Bedi, MKom, MM, MSI, dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberikan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Sedangkan komunikasi organisasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam satu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Cara melakukan komunikasi nonverbal ialah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Berikut adalah contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama ialah ekspresi wajah. Ekspresi wajah dalam komunikasi nonverbal adalah hal yang sangat penting karena seorang dapat menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan ekspresi wajah tanpa harus mengeluarkan kata. Contoh, ketika seseorang menunjukkan ekspresi wajah, takut, dan lainnya. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah satu cara menggunakan komunikasi nonverbal. Dalam melakukan bahasa tubuh, maka seseorang akan mengetahui pesan yang ingin disampaikan. Contoh, ketika seseorang memberikan gestur tubuh tertentu yang dapat menyampaikan pesan bahwa orang tersebut ingin menyampaikan suatu pesan. Yang ketiga adalah sentuhan. Melalui sentuhan, seseorang dapat melakukan komunikasi nonverbal. Contoh yang sering kita temui adalah seorang tertawa, kemudian secara refleks atau spontan, orang tersebut menepuk pundak lawan bicara, yang memiliki makna bahwa orang tersebut menghargai lawan bicara atau sebaliknya. Selanjutnya, penampilan. Melalui penampilan, seperti gaya rambut, bahkan hingga cara berpakaian maupun make up, seorang menyampaikan pesan khusus seperti tertarik dengan lawan bicara dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, itu ada hambatan dari pengirim pesan. Contoh, pesan dikirim komunikator dirasa belum jelas menurut komunikan. Yang kedua, ialah hambatan dalam menyampaikan penyediaan dan simbol. Contoh, penggunaan bahasa yang terlalu sulit, kata-kata ambigu, serta pemaknaan simbol yang berada di antara komunikator dan komunikan. Yang ketiga, yaitu hambatan media. Contohnya yaitu gangguan sinyal radio sehingga suara terputus-putus dan pendengar tidak bisa menyimak informasi yang disampaikan. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Contoh, komunikan memakai bahasa atau pesan, informasi yang diterima berbeda dengan konteks sebenarnya yang disampaikan komunikator. Dan yang kelima, hambatan dari penerima pesan. Contoh, komunikan kurang memperhatikan dan mendengarkan pesan yang dikirim komunikator, serta komunikan menanggapi pesannya dengan keliru tanpa berupaya mencari informasi lebih lanjut.
Dalam upaya mengembangkan budaya organisasi, dilakukan proses penyesuaian yang dikenal dengan sosialisasi, yaitu proses pengadaptasian karyawan terhadap budaya organisasi. Upaya untuk mengkomunikasikan budaya organisasi pada tahap perkembangan dimaksudkan agar langkah organisasi di tengah komunikasi yang didukung oleh anggota-anggota organisasi melalui sikap serta tindakan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam sikap dan tindakan ini, tercerminlah nilai yang merupakan implementasi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi dalam suatu organisasi dapat diartikan sebagai alat perekat sosial yang membangun untuk mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Budaya yang berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan kendali yang memandu dan membentuk, serta perilaku para karyawan. Sebagai sistem sosial budaya, organisasi mengembangkan seperangkat inti pengandaian, pemahaman, dan aturan implementasi yang mengatur perilaku sehari-hari dalam tempat kerja. Oleh karena itu, budaya organisasi adalah suatu nilai yang menjadi pegangan bagi karyawan yang terlibat dalam organisasi mereka, yang dapat dijadikan sebagai faktor pembeda terhadap organisasi lain. Menjadi acuan untuk mengendalikan perilaku organisasi dan perilaku karyawan dalam berinteraksi antar karyawan dan berinteraksi antar organisasi lainnya. Budaya organisasi harus mampu diartikan di seluruh karyawan sebagai sistem nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan bersama dalam organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk menghasilkan norma perilaku yang memberi arti bagi karyawan suatu organisasi, serta aturan-aturan bagi anggota untuk berperilaku organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.